semangat selalu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Nah, kita tahu ya bahwa kalau di sekolah tuh ada yang namanya aturan kelas ya. Ada juga aturan sekolah atau tata tertib sekolah. Hampir sama dengan itu. Nah, hari ini kita akan membuat aturan kelas. Nah, yang terbentuk dalam keyakinan kelas. Ya. Kenapa keyakinan kelas? Ya. Karena di sini nanti ya, kalian harus meyakini dan bertanggung jawab dengan nilai-nilai keyakinan yang nanti akan kita sepakati bersama. Hari ini kita membuat sebuah keyakinan kelas nih, ya. Nah, ini kita buat antara murid dan guru. Misalnya nih kita sepakat antara murid dan guru harus saling menghormati, ya. Antara murid dan guru harus saling menyayangi. Tuh. Misalnya apa lagi nih? Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata jangan, kemudian dilarang atau tidak boleh. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Boleh. Atau misalnya menjaga kebersihan kelas. Seperti itu ya. Oke, paham? Sudah paham? Oke, nah Ibu akan membagikan kertas ya. Ini nanti kalian menuliskan satu keyakinan kelas ya. Misalnya apa sih yang kamu inginkan, suasana apa sih di kelas ini gitu ya. Tulis satu keyakinan kelas yang kamu inginkan ya. Nanti setelah kalian tulis, kalian boleh tempelkan di papan kesepakatan kelas 6 yang sudah Ibu siapkan ya. Nanti akan kita pilih ya. Nanti akan kita pilih. Kita ambil, kita nanti misalnya ada yang sama nih ya. Kita ambil salah satunya. Paham ya? Setuju? Oke, ya.
dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Baik, sebagai bukti bahwa kalian telah menyepakati hasil kesepakatan kelas, di sini kalian bertanda tangan nanti ya, tanda tangan di sini.
karena membuat keyakinan kelas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvina Azaria Mustaqim. Saya sekarang kelas 6 SD Negeri 2 Pacjaya. Perasaan saya sangat senang karena seru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Latifah. Saya kelas 6 SDN Negeri 2 Pacjaya. Saya senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Nafida Putra. Saya kelas 6 SDN 2 Kelas Jaya. Saya sangat senang sekali karena membuat keyakinan kelas saya berdiskusi sangatlah seru. Terima kasih. Karena kita belajar untuk bertanggung jawab, Dapat menghargai dan menghormati orang lain. membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Alawiyah, wali kelas 3 SDN 2 Palakjaya. Saya di sini teman sejawat dari Ibu Siti Aminah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti Aminah karena sudah berbagi ilmu tentang menumbuhkan dan menerapkan budaya positif. Karena di sekolah kita memang membutuhkan seperti itu. Kemarin sudah diterapkan oleh Ibu Siti Aminah, yaitu melakukan keyakinan kelas. Dan dari sana saya sebagai wali kelas 3 sangat terinspirasi dan termotivasi sehingga saya mengikuti. Terima kasih untuk Ibu Siti Aminah, luar biasa. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi toleransi.
bakti pada Ibu Pertiwi. Iya, dibaca apa? Oke, dari kelompok ini, kalau Pak tadi sudah tunjuk tangan, bahwasanya keyakinan kelas yang akan dibuat yaitu berkata sopan. Berkata sopan itu yang seperti apa? Berkatanya yang baik. Tidak boleh ngomongin temannya hewan kaki. Nggak boleh. Nggak boleh ngomongin temennya dengan mengolok-olok nama orang tua. Karena itu kata-kata yang tidak sopan. Bergerak Ya, jadi berkata sopan itu harus kita terapkan di mana? Di dalam kelas. Kalau kita mau minta tolong sama temennya, misalkan Alif, tolong ambilkan pensil saya. Terus dia berkata sopan. Baik, sekarang kita buat keyakinan kelas yang berikutnya. Coba sekarang ibu bisa dari kelompok Citra. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oh iya, apa Citra? Saling menghormati. Silakan ditulis Citra. Yang lain perhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Kita sedang membuat keyakinan kelas. Nanti yang pertama sudah ditulis siapa. Sekarang yang kedua Citra. Tulis Citra. bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Iya, apa bacaannya? Duduk silakan Citra. Belajar Oke, saling menghormati itu yang bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Saling menghormati? Iya, contohnya begini. Jika si A pakaiannya kotor, kamu jangan bilang aku, hei pakaian kamu kotor, hei pakaian kamu jelek. Berarti kamu tidak menghormati. Boleh kita berkata sopan, kita kaitkan tadi dengan kata-kata yang sopan. Ali, maaf ya, kamu kotor kenapa? Itu kan kata-katanya yang bagus, kata-katanya yang indah, sehingga kita saling menghormati sesama teman. Baik, kalau ibu akan tanyakan lagi, kita buat keyakinan yang ketiga. Coba ibu mau minta dari kelompok sini, kelompoknya dari apa? Menurut dari ada tidak keyakinan kelas yang mau gading katakan yang seperti apa? untuk negeri Tolong, boleh ditulis gading. Ya. belajar bergerak Yang ketiga ya. untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri bisa menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kuyuk tidak? Perhatikan ya, perhatikan. Karena kelompok yang lain sudah diam. Oke, sekarang kita lanjutkan. Adakah yang punya pendapat lagi tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati? Nah, di kelompok sini sudah, kelompok sini sudah, kelompok Cirang sudah, kelompok Gading. Sekarang berarti kelompok sini. Siapa yang punya pendapat? Kira-kira apa? Ali, apa pendapatnya Ali? berbagi Menjaga kebersihan. Boleh? Maju, ayo. majukan pendidikan Maju, boleh ya. Yang kelima berarti menjaga kebersihan. Boleh. kreatif rancang pembelajaran hargai potensi tingkatkan prestasi lahirkan profil pelajar Pancasila. Iya. Apa bacaannya yang kelima? Apa bacaannya yang kelima? Kolaborasi Apa bacaannya? belajar bergerak Apa yang kelima? untuk negeri Kebersihan. Siapa yang bisa memberi contoh tentang menjaga kebersihan? berbagi Oh iya bagus, membuang sampah di tempatnya. Akhirnya belajar sama membuang sampah di tempatnya. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan contoh? April? demi bangsa. Iya menjaga sekolahan supaya bersih. Berarti tidak membuang sampah sembarangan. Apa Asya? Tadi yang keempat, ada yang kelima Asya? Menjaga kebersihan. Yang pertama tadi apa yang sudah ditulis temannya? Nah, apa asal bacaannya? Berkata sopan. Oke, sekarang ibu bahas yang kelima. Dengarkan, perhatikan. Nanti ibu tanya ya. Yang kelima menjaga kebersihan. Citra sudah memberikan contoh. Katanya jangan membuang sampah sembarangan. Bagus. Setiap kali kita upacara di hari Senin, semua baik bapak guru ataupun guru semua memberikan amanah bahwasanya anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau letak sampahnya jauh dengan kita, harus bagaimana sampahnya harus diapakan? Dikantongin dulu. Baru setelah kita jalan ketemu bapak sampah, dibuang. Jadi tidak sembarangan membuang sampah. Kemudian kalian jajannya kan kadang-kadang di luar gerbang, jajan yang pakai plastik atau jajan yang pakai mika atau jajan yang pakai kertas nasi. Kalau melihat temannya setelah makan jajan dibuang sembarangan, apa yang akan kalian lakukan? Oh yang menegurnya, ditegurnya dengan kata-kata yang sopan. Misalkan yang buang sampah apa? Misalkan yang aku tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti lingkungan sekolah kita tidak bersih. Nanti lingkungan sekolah kita sangat kotor. Jadi menegurnya dengan kata-kata yang sopan. Ada lagi, coba siapa yang mau berpendapat tentang keyakinan kelas? Ada tidak? Apa lagi? Bergerak berbagi Sudah tidak ada lagi. Berarti keyakinan yang kita buat ini ada berapa? Ada 5. Anak-anak semangat tidak? Semangat. Anak-anak setuju tidak?
untuk pintar-pintar. Kita kelompok ini lagi berikan contoh. Oh, Mitra, berikan contohnya. Bergerak menghamba pada murid. Oh, pintar. Kalau bertemu guru harus bilang selamat siang atau selamat pagi ya, Mitra. Iya, pintar. Selamat pagi Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat sore Bu Guru. Nah, itu perlu diterapkan tidak? Perlu. Jadi kalian kalau ketemu guru tadi satu bentuk kelompok ini bersalaman, kemudian senyum, kemudian mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Iya, tadi kelompok sini sudah bisa memberikan 3 contoh. Kelompok sini sudah bisa memberikan contoh. Sekarang ibu mau ke kelompok sini bisa memberikan 3 contoh tentang tolong menolong, saling tolong menolong. Adakah kelompok sini yang bisa memberikan contoh saling tolong menolong? Coba siapa? Oh, Alvira, coba Alvira. Oh, kalau melihat teman yang jatuh harus ditolongin, betul atau tidak? Jangan diketawa, jangan dibiarkan, harus kita tolong. Semisal dia kesungkur, berarti kita bangunkan temannya supaya teman itu tidak menangis dan tidak bersedih. Baik, bisa memberikan 1 contoh. Ada lagi tidak contoh saling tolong-menolong siapa? Ali, coba Ali. Contoh saling tolong-menolong seperti apa Ali? Lahirkan profil pengajar Pancasila. Oh iya, kalau melihat teman yang berantem harus dipisah. Betul atau salah? Kenapa kita harus memisahkan teman kita yang sedang berantem? Karena takutnya nanti akan terjadi kejadian yang sangat fatal. Nanti kalau tonjok-tonjokan bisa kena mata, matanya bisa pecah. Makanya harus kita pisahkan. Kalau tidak bisa pisahkan, panggil Bu Guru atau Pak Guru. Pak Guru berguru, ada yang berantem. Nah, itu perbuatan yang baik. Baik, berbuat contoh. Adakah yang bisa memberikan 1 contoh lagi tentang saling tolong-menolong siapa? Oh, ada. Bisa tidak? Bergerak menghamba Oh, kalau pinjam pensil dikasih, itu tolong-menolong bukan? Jangan pensilnya temennya lupa bawa pensil, sehingga kalau mau pinjam, misalkan akan pinjam pensilnya, dipinjamin. Kalau kita punya pensil, tidak boleh membeli. Jadi contoh dari tolong-menolong tadi yang pertama apa tadi? Melihat teman yang jatuh harus ditolong, melihat teman yang berantem harus dipisahkan. Kemudian apa tadi akan ketika teman yang pinjam pensil harus kita apa? Kita pinjemin. Baik, kata 3. Tepuk semangatnya. Sudah 3 yang kita berikan contoh. Sekarang yang keempat, disiplin tepat waktu. Berarti kelompok mana ya? Oh ya, kelompok sini dulu. Coba siapa yang bisa memberikan contoh disiplin tepat waktu? Tadi apa contohnya? Memakai seragam. Berarti memakai seragam itu merupakan keyakinan disiplin.
Alhamdulillah saya dan teman menjadi disiplin dalam menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adipa. Kelas kami sudah membuat keyakinan kelas dan alhamdulillah saya dan teman menjadi disiplin dalam menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 4, teman sejawat dari Bu Wiwi Citriawati. Setelah saya melihat keyakinan kelas, saya jadi tahu bahwa banyak sekali perubahan yang saya lihat dan pengaruhnya terhadap saya menjadi ikut membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Semangat terus buat Bu Wiwi. Terima kasih motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiana Oktaviani. Saya mengajar kelas 2 SDN 2 Pelajaya. Saya teman sejawat dari Bu Wiwi Citriawati. Nah, di sini semenjak Bu Wiwi menjadi CGP angkatan 11 di SD kami, banyak perubahan-perubahan yang sangat ini di sekolah yang bagus. Nah, semenjak Bu Wiwi menerapkan keyakinan kelas di kelas 1, saya pun ikut serta membuat keyakinan kelas. Saya termotivasi karena ada kawan sejawat yang sudah melakukan keyakinan kelas di CGP ini. Semangat terus CGP angkatan 11 ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Alawiyah, guru kelas 3. Alhamdulillah di sekolah saya sudah ada 2 CGP, yaitu Ibu Wiwi dengan Ibu Siti Aminah. Dan dari Ibu Wiwi, contoh penerapan di kelasnya yaitu melakukan keyakinan kelas, dan itu sangat membuat saya termotivasi dan terinspirasi, sehingga di kelas saya yang sebelumnya belum ada keyakinan kelas tersebut, saya ikut turut membuat keyakinan kelas juga seperti Ibu Wiwi dan Ibu Siti Aminah. Alhamdulillah dengan adanya CGP dari SD 2 Pelajaya yang 2 ini, alhamdulillah bisa semakin membuat kita termotivasi, terinspirasi, dan memang sangat luar biasa. Selamat untuk Bu Wiwi dan Bu Siti Aminah. Semoga kita bisa mengikuti Bu Wiwi dan Bu Aminah sebagai CGP selanjutnya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Pelajaya, Bapak Ibu Dewan Guru beserta stafnya yang saya hormati. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam acara kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 sebagai tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh saya Siti Aminah SPD dan rekan saya Wiwi Citriawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Negeri 2 Pelajaya, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktunya semakin siang, untuk menghindari rasa ngantuk, saya di sini ingin melihat semangat Bapak Ibu dulu, ya. Nanti ketika saya bilang SDN Negeri 2 Pelajaya, bilangnya luar biasa, gitu ya. Oke, SDN Negeri 2 Pelajaya, luar biasa. Sekali lagi, SDN Negeri 2 Pelajaya, luar biasa. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kami di sini merasa bangga sekali bisa berada di antara Bapak Ibu yang kami yakini Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat. Baik, di sini kami akan memaparkan materi yaitu budaya positif.
nih mendengar kata budaya positif, kira-kira apa sih Pak yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Oh, benar, boleh Ani. Coba ada yang lain? Berangkat tepat waktu. Boleh, berangkat tepat waktu, ada yang lain? pada tempatnya. Boleh, terima kasih. Ya, jawaban Bapak Ibu betul semuanya. Ya, jadi penting tidak Bapak Ibu kita menerapkan budaya positif ini? Penting ya Bapak Ibu, sangat penting kita terapkan. Karena dengan memberikan pemahaman tentang budaya positif, tentunya apa? Akan berdampak yang baik buat peserta didik khususnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak hanya memahami dan menerapkan budaya positif itu, tapi kita juga harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan kepada warga sekolah, khususnya kepada peserta didik. Jadi jika sudah menerapkan budaya positif, akan tercipta siswa yang pastinya bertanggung jawab, kemudian siswa yang berbudi luhur dan siswa yang berakhlakul karimah. Ini sesuai dengan filosofi yang dari Watara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya, Bapak Ibu, di sini ada 6 bagian. Nah, di sini akan kami coba paparkan dan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol guru. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pertama adalah disiplin positif. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ya, kita mengenal kata disiplin itu identik dengan aturan, dengan hukuman, dengan sanksi. Jadi, kalau kita melanggar sebuah aturan, itu kita akan mendapatkan sanksi. Kalau dalam sekolah, itu namanya peraturan sekolah. Jadi jika ada warga sekolah yang melanggar peraturan sekolah, maka dia akan mendapatkan sanksi. Tapi Bapak Ibu, di sini yang dimaksud disiplin adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi belajar atau disiplin ini diawali dari disiplin diri. Nah, disiplin diri di sini adalah ketika seorang siswa sudah memahami atau meyakini nilai-nilai yang ada di kelas atau di lingkup sekolahnya. Jadi mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi mereka mempunyai motivasi dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, inilah makna dari kata disiplin. Nah, kemudian setelah kita memahami disiplin diri, maka akan terbentuklah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi seorang siswa yang sudah mempunyai motivasi diri dalam melakukan disiplin diri, mereka ini tidak mengharapkan sebuah imbalan atau reward atau karena takut hukuman. Misal contoh, ketika ada peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, anak ini akan melakukan hal itu dari diri sendiri, bukan karena takut hukuman dan bapak ibu gurunya mungkin, atau karena reward, ya, atau ingin dipuji. Oh, dia mah rajin anaknya, ya, atau mungkin juga karena imbalan, ya, bapak ibu ya. Nah, misal bapak ibu, ada peraturan yang sudah diterapkan tadi, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ketika anak melaksanakan itu, kemudian apakah bapak ibu meyakini bahwa anak yang manut ini tadi itu mempunyai motivasi
motivasi dari diri sendiri. Apakah Bapak Ibu meyakini? Belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi mereka melakukan itu karena adanya ribet, ancaman atau hukuman. Kalau saya tidak buang sampah pada tempatnya, pasti saya dimarahi sama Bapak Ibu guru. Jadi dia melakukannya. Wah, kalau saya datang terlambat nih misalnya, nanti saya dihukum dong. Biar gak dihukum gimana ya? Kalau saya datang tepat waktu. Nah itu bukan motivasi dari diri. Itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah, jika begitu Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilainya, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, tugas kita di sini adalah menciptakan itu tadi, menciptakan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Jadi ketika melakukan suatu hal itu tidak karena hukuman atau karena reward. Begitupun dengan kita. Kita juga harus bisa menerapkan motivasi diri. Ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini Bapak Ibu ya tentang kita, tentang peserta didik. Ya. Jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan berakibat menyimpang. Siswa ini akan berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kita sebagai guru di sini wajib mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia, dan kita juga wajib mengetahui apakah kebutuhan peserta didik kita sudah sesuai atau sudah tercukupi. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini mencakup makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas Bapak Ibu, mungkin kita melihat siswa kita ada yang males-malesan ya, ada yang ngantuk, gak mau nulis. Kita tidak boleh secara langsung memarahi anak itu, atau kita menghukum secara terpusat. Ya, kita mencari tahu kenapa anak ini berperilaku menyimpang dari aturan atau ketentuan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu, siswa ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang itu apa? Bertahan hidup. Misalnya, mungkin tadi dari rumah belum sarapan, jadi di sekolah ngantuk, lesu, males, ya. Atau mungkin kesehatannya terganggu. Apakah dia sedang panas atau batuk, pusing, ya, atau sedang tidak sehat, ya. Atau juga mungkin rumahnya kebanjiran, kita tidak tahu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar ini tidak ada pada diri anak itu. Jadi anak ini bersikap menyimpang, perilakunya menyimpang dari ketentuan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Nah, Bapak Ibu, tentunya kalau dalam pembelajaran kita sering melakukan pembelajaran berkelompok ya, atau berdiskusi. Nah, misalnya dalam kelompok ini ada 5 anak. Ternyata satu anak ini kita lihat menyendiri, kemudian nggak mau ikut mengerjakan. Kemudian ada laporan, si ini nggak mengerjakan, begitu ya, itu sering kita temui. Nah, di sini pun Bapak Ibu tidak boleh langsung memarahi atau menghukum secara terpusat. Cari tahu lagi apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak ini, atau mungkin dia merasa tidak diterima dalam kelompoknya, atau mungkin menjadi tidak ada kerjasama atau minder, mungkin itu yang dia rasakan,
ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kekuasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ada nih ya, di kelas kita pastinya ada siswa yang ingin menonjolkan diri. Kira-kira kalau ada pertanyaan pengen cepet-cepet dia yang duluan jawab. Kemudian kalau ada tugas apapun dia ingin selesai duluan. Dan dia ingin selalu menjadi yang berprestasi. Nah, ini Bapak Ibu, dia ini ingin dianggap, ingin diakui bahwa dirinya itu mampu, bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin. Nah, itu berkaitan dengan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kita sering mengajarkan pesan kita mungkin banyak metode-metode ya Bapak Ibu ya. Tapi misalnya kita menggunakan metode ceramah. Kadang ada anak yang jenuh, merasa kurang bebas, seharusnya dia bisa mengekspresikan dirinya, bisa ikut aktif dalam pembelajaran, itu hanya diam saja mendengarkan metode ceramah kita. Nah di sini dia merasa kebebasan itu terbelenggu ya Bapak Ibu ya, merasa aku kurang bebas nih, kurang mengekspresikan diri. Nah di sini tugas kita Bapak Ibu, kita dalam mengajarkan anak itu harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi jangan monoton, itu saja. Nah ini tugas kita. Jadi di sini anak bisa mengekspresikan dirinya, anak merasa bebas ikut hidup dalam suasana pembelajaran. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah di sini berkaitan dengan bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngajar anak-anak di kelas, ya jangan tegang-tegang amat lah ya, jangan serius-serius amat. Bolehlah sekali-kali diselingi humor, biar anak itu tertawa, ya. Jadi anak merasa senang. Atau istilahnya kita menerapkan pembelajaran gimana? Belajar sambil bermain, ya. Jadi anak merasa nyaman, senang mengikutinya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan sikap siswa itu melenceng atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru adalah mengetahui apa sih kebutuhan dasar itu dan apakah siswa kita sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Oke, coba kalau saya bilang SDN Negeri Mas Jaya, tadi ya jawabannya, oke? SDN Negeri Mas Jaya, luar biasa. SDN Negeri Mas Jaya, oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya di awal tadi, bahwa motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu di sini ketika murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman, kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah ini adalah contoh motivasi ekstrinsik dari luar. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak sebelum masuk kelas berbaris, tapi anak itu tuh tidak tertib, kacau gitu ya. Tapi ketika kita misalnya, ayo siapa yang barisnya tertib, nanti akan dikasih stiker bintang misalnya. Nah anak itu akan dengan tertib, tanpa kita perintah sudah langsung baris, karena mau dikasih stiker bintang. Nah ini motivasi dari luar, karena diiming-imingi hadiah, ya, atau reward, atau nanti dipujikan, kamu pintar, baris duduk tertib. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian motivasi intrinsik.
Nah, di sini adalah menghargai nilai-nilai kebaikan sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam dirinya. Nah, ini kebalikan dari yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ini adalah melakukan segalanya itu dari dalam dirinya. Jadi ada dan tiada guru, dia tetap melakukan kebaikan. Jadi nggak karena takut karena dimarahi oleh guru atau karena reward ya. Jadi ketika memang datang harus tepat, dia tetap melakukan. Membuang sampah pada tempatnya tetap akan dilaksanakan. Ada dan tiada guru akan tetap dilakukan. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Oke, baik Bapak Ibu. Sedikit kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking untuk menghilangkan rasa takut. Oke, ikutin gerakan saya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti baru sama-sama ya. Tangan ke samping, gerak-gerakan. Tangan ke depan, gerak-gerakan. Tangan ke atas, gerak-gerakan. Tangan menyilang, jempol bergoyang. Oke? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Saya ikut. Oke, tangan di samping, gerak-gerakan. Tangan ke depan, gerak-gerakan. Tangan ke atas, gerak-gerakan. Tangan menyilang, jempol bergoyang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Dan di sini ada 6 poin Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, calon CGP juga dari SD Negeri 2 Palas Jaya, kepada Ibu Citriawati. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Suasana di siang ini cukup membuat kita lelah ya. Tapi supaya kita tidak lelah, kita eksplisit dulu. Tapi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Aminah tadi, calon guru penggerak angkatan 11 SD 2 Palas Jaya. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui 6 yang sudah disampaikan tadi dengan Bu Siti Aminah. 3 diantaranya, 1 disiplin positif, 2 motivasi, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan melanjutkan yang keempat, 5 dan 6. Sebelumnya kita ekspresikan diri kita supaya semangat. Next, Bu Siti. Lanjut. Silakan dibaca. Yuk, senyum 30. Senyum dulu. Ayo senyum. Senyumnya yang lebar, dihitung 30 detik. Ayo Bu Enda, Bu Titi, Bu Ani, yang sudah sumringah Bu Ani ya. Ayo Mbak Yo, senyum, senyum, supaya lebih termotivasi untuk ikut dalam pemaparan ini. Sudah cukup. Senyum itu merupakan ibadah. Next, kita explaining di sini. Coba, Ibu Eda, silakan dibaca dari garis atas sampai garis bawah yang pertama. Silakan dibaca. Iya, ternyata Eda tidak jadi ya. Di sini biru, putih, biru, kuning, hijau. Silakan Bu Ani, ayo baca yang kedua. Putih, kuning, merah, biru. Ayo. Iya. Kita lihat kita ikuti. Ayo baris yang selanjutnya ikuti. Hitam, merah, kuning, hijau, biru. Iya, semangat rupanya terfokus. Next, selanjutnya masih ada Ibu Titi yang belum membaca. Ayo silakan Titi. Ungu, hijau, putih, biru. Ayo Titi. Ungu, hijau,
Fokus. Pak Tio. Biru, merah, hitam, coklat, kuning. Iya, Pak Dery. Ayo Pak Dery. Hijau, hitam, biru, merah. Jadi explicating tadi apa sih tujuannya? Apa Bapak Ibu tujuannya? Supaya kita lebih konsentrasi. Iya. Di samping itu juga kan kita berpikir jadi mau banget tuh yang tadinya kita masuk jadi semangat. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan yang bagian keempat, next, tentang posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Next. Yang pertama yaitu penghukum. Bapak Ibu tentunya selama menjadi guru pernah ya yang namanya menghukum siswa. Saya sendiri juga pernah menghukum siswa. Namun sebelum kita ke materi berikutnya, saya akan bertanya, apa sih hukuman itu? Coba Bu Ani, apa hukuman? Hukuman sebagai Sanksi ya. Sanksi ya, sebagai sanksi ya. Jadi siapa yang membuat hukuman itu? Saya contohkan ketika di kelas, di dalam kelas ya. Ketika anak tidak mematuhi aturan, maka guru akan menghukum. Contoh, tidak mengerjakan PR. Contoh, anak tidak memakai seragam. Ketika upacara ya, pakaiannya atau sepatunya tidak berwarna hitam, maka guru akan menghukum. Jadi di sini posisi guru sebagai penghukum itu ternyata tidak benar. Karena penghukum di situ hanya berpihak kepada seseorang, bukan antara guru dengan siswa. Yang mengendalikan guru, siswa hanya menerima. Ya, di sini yang dirugikan siapa? Siswa. Di sini siswa merasa tidak dihargai, siswa merasa pendapatnya tidak didengarkan. Maka dari itu hukuman ini yang termasuk dalam 5 posisi kontrol sebaiknya jangan kita lakukan dulu. Ada pun berikutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini ada kata-kata, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Membuat merasa bersalah ini berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum tadi, nada bicara seorang guru terhadap siswa lebih keras. Tetapi kalau membuat merasa bersalah ini lembut. Akan tetapi ada dampaknya. Walaupun kata-katanya lembut, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, lembut. Tetapi anak itu jadi tersentuh dengan kata-kata kita, sehingga anak itu merasa juga, merasa, oh saya salah, saya sudah membuat ibu kecewa. Nah, posisi di sini membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ada kalanya kita ya, terkadang apalagi saya sebagai guru kelas 1. Ayo anak-anak, yuk kita menci yuk, nyanyi bersama. Bu, saya nggak bisa nyanyi. Sebisanya anak-anak nyanyi. Bu, saya nggak hafal, sehafalnya. Nah, di sini kita merangkul. Ya, posisi kita sebagai teman. Tetapi ada dampaknya tidak? Ada. Di sini dampaknya adalah anak akan merasa dimanjakan. Ya. Anak akan ketagihan dengan kemanjaan seorang guru. Ya. Jadi dari penghukum, membuat merasa bersalah, dan teman, ada dampak semuanya. Ya. Teman, di sini ada kalimat, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Ya tadi seperti yang saya contohkan, tidak apa-apa salahnya, yang penting maju. Posisi kita sebagai teman, tetapi ada dampaknya. Anak kalau tidak timbul motivasi intrinsik tadi, itu tadi akan merasa bahwa dia itu selalu pengen dipuji dengan gurunya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini juga menggunakan kalimat yang
lembut. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan di sekolah kita dan apa konsekuensinya? Itu kata-kata yang lembut. Namun di situ perlu kita ganti. Dari pemantauan ini kita itu lebih memancing supaya anak tahu konsekuensi dari kesalahan itu sendiri apa. Ya. Sehingga apa? Sehingga anak juga di situ merasa, oh saya harus mengingat konsekuensinya. Ya. Jadi pemantau sendiri pun punya dampak. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini ada kata-kata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini merupakan titik pusat daripada 5 posisi kontrol, di mana manajer ini lebih ke teman dan ke pemantau. Teman masuk dalam manajer, pemantau pun masuk dalam manajer. Di sini manajer itu sebagai atau yang guru yang harus bagaimana? Manajer itu guru yang harus lebih memahami terhadap peserta didiknya, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Intinya dari manajer ini guru lebih memahami peserta didik. Ya, jadi saya simpulkan pada pemaparan hari ini, posisi kontrol itu terdiri dari 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Next. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Sekarang saya bertanya, Bu Endah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Iya. Di sini kita ketahui ya, namanya keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Keyakinan itu dibuat antara guru dan siswa, tidak berpihak dengan guru. Artinya begini, bukan semata-mata guru sendiri yang membuat keyakinan kelas tersebut, ataupun siswa sendiri yang membuat keyakinan tersebut. Jadi ini bekerja sama antara guru dengan siswa. Makanya disebut keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas bisa jadi itu yang membuatnya guru. Contoh, kalau yang membuat sampah sembarangan nanti dihukum membersihkan WC, itu peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat antara guru dengan siswa. Nah, di sini sudah saya terapkan keyakinan kelas di kelas 1 ya. 1, menjaga kebersihan, 2, disiplin dan tepat waktu, 3, saling menolong, 4, berkata sopan, 5, saling menghormati. Nah, dari keyakinan kelas tersebut saya sudah sepakat dengan anak-anak bahwa keyakinan kelas yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Saya sebagai guru kelas 1 tentunya dalam menerapkan menjaga kebersihan tentunya dimulai dari diri sendiri. Semua keyakinan kelas ini dimulai dari diri sendiri. Baru kita contohkan kepada anak, baru kita terapkan kepada anak. Kemudian yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Ini berkaitan dengan tadi yang dijelaskan oleh Bu Siti Aminah. Disiplin itu bukan berarti karena takutnya ada aturan ya, bukan takutnya karena hukuman, tetapi disiplin itu timbul dari dalam diri seseorang yang disebut motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, saling tolong-menolong, terapkan kepada anak didik kita. Ya, tolong-menolong itu bukan berarti dalam bentuk yang bagaimana yang secara luas, tidak ini sempit, dalam bentuk yang sempit saja. Contoh, jika temannya pensilnya jatuh atau pulpennya jatuh, kita melihat, maka tolong diabaikan. Kita berikan contoh seperti itu terhadap anak. Tidak usah contoh yang besar-besar, tidak usah contoh yang tinggi. Kalau kita melihat teman kita jatuh dari motor, kita tolong, tidak usah. Kita berikan contoh yang ada di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian berkata sopan. Nah, ini seringkali terjadi di
sekolah saya rasa di sekolah manapun, baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada kalanya anak berkata tidak sopan. Tidak sopan itu yang seperti apa? Tidak sopan itu terkadang anak mengucapkan sebetulnya harusnya itu bagus, tetapi karena nadanya tinggi sehingga bisa dikatakan tidak sopan. Contoh kata maaf. Maaf itu sesuai dengan nadanya. Kalau kita mengucapkan minta maaf, itu dianggap sopan. Tetapi kalau maaf itu dengan nada tinggi, saya minta maaf, itu terkesan kita terpaksa meminta maaf. Jadi menyesuaikan nada, kemudian kata-kata apa saja yang menurut kita itu tidak sopan, kita berikan nasihat kepada anak-anak tersebut. Jadi anak-anak tahu ini yang sopan, ini tidak sopan. Kemudian sering juga kita harus menerapkan kata maaf, kata permisi, kata terima kasih. Maaf, permisi, terima kasih itu harus kita sering ajarkan kepada anak didik kita. Mau maju ke depan, boleh kalau apalagi anak yang sudah kelas tinggi. Izin Bu, saya mau maju, itu sangat bagus. Ucapkan terima kasih setelah menyelesaikan tugas atau disuruh oleh gurunya dan misalkan sudah presentasi anak maju ke depan ya. Terima kasih Bu Guru. Ya, itu salah satu penerapan yang harus kita lakukan terhadap peserta didik. Kemudian saling menghormati. Nah, kita ini kan bervariasi ya, inklusif. Inklusif itu banyak perbedaan ya. Kita harus menerima perbedaan yang seperti apa? Ada perbedaan status sosial. Ya, ada yang orang tuanya mungkin sebagai jenderal atau orang tuanya sebagai DPR, ada juga yang orang tuanya sebagai petani. Di sini kita harus saling menghormati. Anak petani pun harus menghormati anak DPR pun harus menghormati anak petani. Jadi kita anjurkan selalu dengan peserta didik kita bahwa kita itu hidup harus selalu saling menghormati. Next. Proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas yang sudah saya katakan tadi tidak semata-mata dibuat oleh guru sendiri, tetapi bekerja sama dengan siswa. Ya. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan kelas. Apa saja yang mau didiskusikan tentang peraturan kelas tadi? Apakah hidup sehat di dalam kelas? Artinya berarti tidak boleh jajan sembarangan ketika di lingkup sekolah. Kemudian yang kedua merumuskan tentang peraturan kelas. Kita rumuskan dulu, kita buat beberapa aturan kelas, maka nanti yang akan kita jadikan keyakinan kelas ada berapa. Yang selanjutnya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa peraturan itu biasanya dibuat oleh seorang guru atau diri sendiri, tetapi kalau keyakinan kelas dibuat antara guru dengan peserta didik. Yang selanjutnya itu penempelan keyakinan kelas. Jadi setelah kita melalui tahapan, melalui proses-proses tersebut, keyakinan kelas kita tempel di kelas, di mading atau di majalah dinding. Supaya apa? Supaya anak selalu mengingat keyakinan apa yang sudah dibuat oleh guru dan peserta didik tadi. Jadi anak mau istirahat membaca keyakinan kelas, anak mau masuk kelas membaca keyakinan kelas. Lama-lama dari seringnya membaca tersebut, anak tidak lupa ya, atau selalu ingat, sehingga bisa jadi timbullah teknik motivasi iteratif. Next. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya tempel di kelas, ya. Apa Bu Ani? Keyakinan kita Bu Ani yang pertama apa? Jaga kebersihan, kemudian disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, dan saling menghormati. Ini tentunya kita sudah terapkan semua ya. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan ini semua, walaupun tidak dijadikan keyakinan kelas, ini sudah kita lakukan. Pastinya sudah pernah kita lakukan, menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, dan saling menghormati. Next. Bagaimana pembentukan
lebih ringkas, agak mudah diingat. Jadi bahasanya tidak perlu bahasa yang panjang dan lebar. Bahasanya cukup bahasa yang singkat saja ya. Tadi menjaga kebersihan, tidak perlu kita sebagai peserta didik harus menjaga kebersihan, tidak perlu panjang dan lebar, cukup singkat, ringkas, padat dan jelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas ya. Dia kondisi kelas kita itu bagaimana? Kita mau membuat keyakinan kelas, lihat dulu lingkungan yang ada di kelas kita. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang tadi kata-katanya harus positif. Kata-kata yang membangun peserta didik kita untuk berbuat baik, berbuat dan berpikir secara positif. Dia seluruh warga kelas melibatkan pada pembuatan sudah ya tadi sudah saya lakukan bahwasanya semua siswa di kelas 1 sudah saya libatkan untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan saya. Next. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu metode atau cara untuk menyelesaikan masalah, ya. Metode atau cara untuk menyelesaikan masalah. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, ketika kita melihat anak berantem, anak bertengkar, biasanya kalau anak itu lebih suka dengan si B, biasanya kalau temannya lebih dominan ke A, maka temannya akan menjelek-jelekan si B. Ya, kalau temannya lebih dominan ke si B, maka temannya akan menjelek-jelekan si A. Yang ditangkap oleh guru itu siapa dulu yang ngadu? Ibu, tadi saya melihat si Reno ditendang sama si Dani. Maka yang kita ketahui si Dani ini salah. Si Dani salah. Reno ini sebagai korban. Itu yang kita tahu. Padahal kejadian sesungguhnya kita tidak tahu. Maka dari itu, dari cara atau metode untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya dulu permasalahannya apa? Apa yang membuat kamu kok menendang Reno? Kita tanya dulu, tidak semata-mata kita sebagai seorang guru langsung menjudge, langsung mengadili bahwa si Dani itu salah, bahwa si Reno adalah korban. Tidak, kita tanyakan terlebih dahulu apa permasalahan, kronologinya seperti apa. Jadi menstabilkan identitas adalah menanyakan dulu kronologi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini antara si Reno dan si siapa tadi? Si Reno dan si Dani, kita panggil dua-duanya. Kita tanya si Dani, dari kejadian tadi, apa sih menurut kamu? Kok kamu bisa nendang si Reno? Kamu merasa apa? Saya merasa kesal karena saya sudah diejek oleh si Reno. Saya diejek katanya baju saya juga. Kita bertanya dulu, Reno, kenapa kamu mengejek si Dani? Orang Daninya ini dua apa sih? Mukul saya, makanya saya ngejek. Berarti kan dua-duanya ini merasa jadi korban. Ya, maka dari itu dari validasi tindakan yang salah ini kita temukan anak itu sudah mencari kesalahannya sendiri. Apa tadi yang kamu lakukan? Dari kesalahannya apa? Reno kesalahannya apa? Ya. Nanti kan mereka sama-sama tahu kesalahan masing-masing. Kita juga sebagai guru terkadang tahu kesalahan kita itu apa. Ya. Apalagi siswa yang sudah berhadapan dengan guru. Ya pasti mereka apa ya? Lebih akan jujur ya, lebih akan mengutarakan apa kejadian yang terjadi tadi. Tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga kita tanyakan tentang keyakinan. Nah, dari validasi tindakan yang salah tadi kan anak mengakui kesalahan, melanggar keyakinan yang mana yang dibuat oleh guru dan siswa tadi. Berarti melanggar keyakinan tidak saling menghormati. Yang seharusnya
kelas tadi saling menghormati, mereka langgar menjadi tidak saling menghormati. Nah, maka dari itu setelah selesai kita menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, kita jadi bisa memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita. Lalu apakah hukuman itu tidak boleh dilakukan? Boleh tidak Bapak Ibu hukuman dilakukan? Boleh. Tetapi dengan catatan kita sudah 3 kali mengikuti tahapan segitiga restitusi. Kalau sudah 3 kali menstabilkan identitas sudah, validasi tindakan yang salah sudah, menanyakan keyakinan sudah sampai 3 kali, bahkan kita sudah memberikan konsekuensi terhadap peserta didik, konsekuensinya akan ada beragam konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti besok suruh ngelap kaca, itu konsekuensi ya, karena sudah menjadi keyakinan antara guru dan siswa, itu sudah konsekuensi. Tapi kalau dilanggar sampai 3 kali, maka hukuman boleh dilakukan. Tetapi hukuman tersebut hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyakiti hati peserta didik atau hukuman fisik. Tidak boleh kita menjemur anak suruh menghormat ke bendera merah putih, tidak, itu karena berkaitan dengan fisik. Ya, jadi menghukum itu boleh, tetapi menghukum dalam koridor yang sebenarnya, yaitu berkaitan dengan pendidikan, membangun motivasi siswa tersebut. Next. Oke. Dari 1, 2, 3, 4 gimana tadi yang sudah dijelaskan Ibu Siti Aminah dengan saya Ibu Citrawati. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tentunya kita sebagai seorang guru inginnya yang baik, baik, dan baik, yang positif, positif, dan positif. Semua itu tidak lebih dari keinginan kita. Memang semua guru menginginkan hal-hal yang baik. Maka dari itu kita sebagai guru mulai belajar menerapkan tentang disiplin positif terhadap peserta didik kita, ya, mulai dari diri sendiri, kemudian kita terapkan pada adik kita pelan-pelan, tidak langsung just kita harus begini, tidak, pelan-pelan, bertahap 1, 2, 3. Anak mengikut saja dengan tahapan yang 1, 2, 3, tidak langsung 10. Jadi semuanya memang perlu proses. Nah, di sini saya garis bawahi intinya dari kata disiplin itu tadi, kita harus bertanggung jawab terhadap semua hal-hal yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham ya? Sudah paham, terima kasih. Demikianlah tadi penjelasan atau pemaparan tentang disiplin positif. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya